Malam guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Cerita kali ini adalah kisah horor di rumah nenek. Tujuan awal ke rumah nenek untuk healing, refreshing, menenangkan diri, tapi ternyata. Halo teman-teman semua, sebut saja namaku Anita. Aku seorang mahasiswi semester 4 di sebuah perguruan tinggi swasta di kota X, jurusan kedokteran gigi. Aku mau berbagi cerita horor yang pernah aku alami sekitar 6 bulanan yang lalu, saat aku berlibur di rumah nenek di kampung, peristiwa paling menakutkan seumur hidup aku. Jadi begini ceritanya, waktu itu liburan akhir semesteran, aku memutuskan untuk berlibur sejenak di rumah nenek aku di kampung. Saat itu aku baru saja putus dengan pacar aku, sebut saja Andre, jadi aku pengen sedikit menenangkan diri. Dan pikiranku langsung tertuju ke rumah nenekku di kampung, di mana bukit hijau dan hawa perbukitannya masih menyegarkan penglihatan dan pernafasanku, penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian, asri, cocok buat orang-orang yang sedang membutuhkan refreshing, menenangkan diri. Seperti aku waktu itu, terakhir kali aku ke kampung nenek sudah cukup lama, sejak aku masih kelas 2 SMP, saat itu liburan kenaikan kelas, ya hampir 5-6 tahunan yang lalu. Seharusnya kondisinya tidak berubah sih, setidaknya itu yang aku tangkap dari obrolan video call kami sekeluarga dengan nenek yang hampir rutin seminggu sekali. Saat video call aku bisa melihat kondisi rumah nenek dan lingkungan sekitarnya, seingat aku, masih sama dengan sebelumnya, tenang, asri, hijau pokoknya menyenangkan. Akhirnya tiba waktunya aku berangkat ke rumah nenek, aku berangkat dengan satu koper berisi baju dan stok makanan buat di rumah nenek, aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adik aku sebut saja Angga dan Faro sebenarnya ingin ikut, tapi akunya yang keberatan, aku pengen merasakan suasana yang benar-benar tenang sehingga aku bisa menenangkan diri dan bisa segera move on dari kasus percintaan aku dengan Andre. Bagaimana mungkin bisa terwujud kalau kedua adik aku yang super jahil dan cerut itu ikut, semuanya lagi. Akhirnya aku tetap berangkat sendiri, naik bis. Berangkat pagi, aku sampai di terminal bis dekat kampung nenek aku sudah menjelang maghrib, untungnya seperti kata papa aku, di situ ada pangkalan ojek sampai malam, dan betul memang ada, dan aku pun naik ojek sampai ke rumah nenek. Di perjalanan, tukang ojek yang kutumpangi, Bang Surip namanya, beberapa kali bertanya pada aku, beneran Neng mau ke rumah itu? Aku heran dia nanya begitu, ya iyalah bang, kan rumah nenek aku emang di situ, masa ke rumah lainnya, jawab aku dengan bercanda. Bukannya tertawa atau minimal tersenyum mendengar candaan aku, si tukang ojek ini malah diam dan tampak mengernyitkan dahinya. Akhirnya sampai juga di rumah nenek, cahaya sudah mulai temaram karena senja mulai berubah jadi malam. Aku kasih duit sesuai nominal yang Bang Surip minta dan aku tambahin sedikit buat rejeki dia. Bang Surip si tukang ojek mengucapkan terima kasih dan berlalu sambil berkata lirih sebelum pergi, hati-hati ya Neng, apaan sih ini abang ojek? Pakai bilang hati-hati segala emangnya aku di mana? Ini kan rumah nenek aku sendiri, aneh, aku ketok-ketok pagar rumah di depanku, inilah rumah nenek. Tidak ada yang berubah signifikan, bentuknya masih seperti dulu, rumah khas zaman dulu. Hanya sedikit sentuhan minimalis modern di pagar depan, itu pun hasil renovasi papa aku yang merasa kurang aman rumah tanpa pagar seperti kondisi rumah nenek sebelumnya. Nenek, nenek, teriak aku, setelah beberapa kali mengetok pagar kayu dengan sebutir batu kecil yang aku temukan banyak bertebaran di sekitar jalan depan rumah. Suara pintu rumah terbuka, dan muncullah nenek keagungan aku, dengan senyumnya yang khas. Nenek membukakan pagar, lalu kupeluk dan kucium beliau. Malam hari itu kulewati dengan ngobrol banyak dengan nenek, sampai akhirnya sekitar jam 2-an nenek menyuruh aku tidur. Aku tidur di kamar yang sudah disiapkan untuk aku, kamar yang selama ini menjadi langganan aku dan adik-adik aku kalau berlibur ke sana. Malam berjalan normal dan tidak ada kejadian aneh apapun yang aku rasakan. Pagi itu aku terbangun sekitar jam 7-an, lumayan siang dari biasanya,
biasanya aku jam 5 atau maksimal jam 6 sudah bangun, ke bawah suasana kampung yang asri dan nyaman sekali, meskipun sudah jam segitu, hawa pagi masih terasa begitu segar. Angin bukit dari belakang kampung semilir sejuk dan sepoi-sepoi masuk menerobos lewat angin-angin di ars jendela. Aku membuka jendela kamar dan hus angin super sejuk dan super segar masuk, benar-benar seperti surga dunia. Jauh beda dengan rumah aku di kota, benar-benar tepat pilihan berlibur aku kali ini. Aku mendadak lupa dengan segala permasalahan cinta yang baru beberapa hari kemarin meluluh lantakkan hati aku. Kebetulan jendela kamar aku berdampingan dengan pemandangan di bawah bukit yang persis ada di belakang kampung nenek ini. Aku lihat tumbuhan hijau yang menghiasi hampir seluruh lingkungan kampung ini, bunga-bunga berwarna-warni menjadi tambahan hiasannya. Dan bermacam-macam burung berlomba-lomba bernyanyi seperti mencoba menarik perhatian aku. Aku tata bantal dan selimut aku dan beranjak menuju pintu keluar. Aku mau merasakan sensasinya cuci muka dengan air perbukitan yang dingin menyegarkan ini, dan ternyata benar, sungguh luar biasa rasanya. Saat air sumur yang terkumpul di bak mandi rumah nenek aku pakai cuci muka, rasanya benar-benar tak terungkapkan, sejuk, segar dan segala sensasi enak yang belum pernah aku rasakan selain di kampung nenek ini. Cus aku lanjutkan saja dengan mandi. Lumayan dingin rasanya mandi sepagi itu, tapi sejuknya itu mengalahkan rasa dingin. Keluar dari kamar mandi, aku lihat nenek sudah sibuk menyiapkan sarapan pagi buat kami berdua. Nenek aku sudah lama, sejak papa aku, putra tunggal satu-satunya menikah, tinggal sendiri di rumah ini. Kakek aku meninggal dunia saat papa aku kuliah. Sebenarnya papa sudah berulang kali mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarga kami di kota. Tapi nenek aku tidak mau, tidak bisa meninggalkan kampung beserta segala kenangannya. Begitulah yang selalu diucapkan nenek saat menolak ajakan papa. Aku menuju ke halaman belakang untuk menjemur handuk basah yang baru saja aku pakai mandi. Kulirik sebentar ke arah dapur. Nenek masih sibuk memasak sesuatu, sedangkan di atas meja makan sudah terhidang pisang goreng kesukaan aku. Ternyata nenek masih ingat saja. Setiap aku berlibur di rumah nenek bersama keluarga, aku pasti merengek minta dibuatkan pisang goreng khas nenek. Aku masuk ke kamar, dan meraih HP yang aku taruh di atas meja rias di kamar itu. Untungnya, di kampung ini sinyal HP masih bagus khususnya untuk operator yang aku pakai saat ini, lancar tanpa ada kendala. Aku buka pesan WhatsApp yang belum terbuka, hanya ada pesan dari 2 orang, yang satu dari papa menanyakan kondisi aku di rumah nenek. Dan pesan yang kedua dari Andre, entah isinya apa, aku menggak peduli, langsung aku hapus. Aku selfie beberapa kali mumpung sudah mandi meskipun belum dandan. Lalu aku lihat lagi hasilnya, lumayan bagus, aku masih kelihatan cantik meskipun aku belum dandan, seperti kembang desa, begitu sering nenek bilang tentang aku. Saat asyik melihat hasil foto-foto selfie, aku terhenyak kaget saat melihat beberapa foto di galeri, foto seorang gadis sedang tertidur pulas, dan gadis itu adalah aku sendiri. Dek, jantung aku berdegup kencang seketika. Siapa yang memfoto aku lagi tidur? Ada beberapa alasan yang saat itu membuatku mendadak jadi ketakutan. Di rumah ini hanya ada aku dan nenek aku. Itu alasan pertama. Alasan kedua, aku ingat betul kamar sudah aku kunci sebelum tidur. Alasan ketiga, HP aku terkunci dan selama ini hanya aku yang tahu password untuk membukanya. Mungkin Andre juga tahu, selagi dia menjadi pacar aku kiat saling terbuka masalah akses ke HP. Tapi dia jelas-jelas tidak ada di sini, jadi siapa? Sambil mengumpulkan keberanian dan mencoba menenangkan diri, aku perhatikan lebih detail foto-foto aku yang lagi tertidur. Dari hasil fotonya sepertinya foto aku diambil dari arah jendela kamar aku. Yah, bisa aku pastikan, semuanya begitu. Aku keluar menghampiri nenek yang menunggu dan duduk di kursi meja makan sambil menghirup secangkir teh hangat. Menyapaku dengan senyum penuh kasih sayang dan melambaikan tangan mengajak aku ikut duduk dan menikmati hidangan pisang goreng dan secangkir teh bikinan nenek tadi. Sini Neng, duduk, nenek sudah buatin pisang goreng kesukaan neneng. Begitulah nenek, selalu memanggil aku dengan panggilan sayang neneng dan bukan Anita. Sejenak aku lupa kejadian barusan di kamar karena asyik dan lahap menghabiskan makanan kesukaan aku ini.
Setelah selesai dan nenek mulai mengajak ngobrol aku soal banyak hal, ya kuliah, ya kesehatan, ya papa, mama, adik-adik aku dan banyak hal, aku mulai ingat lagi kejadian di kamar barusan dan aku menceritakan semuanya secara detail ke nenek aku, dan tak lupa aku tunjukkan foto-foto aku sedang tidur tadi. Nenek menatap tajam ke arah foto-foto yang aku tunjukkan, lalu sempat menghela nafas sebentar dan kemudian tersenyum ke aku. Mungkin kakakmu iseng Neng, aku terdiam sejenak, masih belum paham dengan jawaban nenek barusan, sambil mengunyah potongan pisang goreng terakhir, aku bertanya, maksudnya Nek? Kakak yang mana? Kakak siapa? Nenek merapikan piring yang sudah kosong dan beranjak menuju tempat cucian piring sambil berkata, ya kakakmu, dibiasa begitu, iseng dan jahil orangnya, diemin aja Neng. Aku kembali terdiam, kakak aku. Aku ingat betul, aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara, jadi aku nggak punya kakak. Kakak siapa yang dimaksud nenek? Malam harinya, aku nggak bisa tenang, aku terngiang-ngiang dengan jawaban nenek tadi pagi, bahkan saat aku tanya kakak yang mana, nenek menjawab sekenanya, ya kakak kamu, itu terus jawabannya. Malam itu juga aku telpon papa, dan aku bertanya apakah aku punya kakak. Papaku menjawab dengan nada keheranan dan bilang kalau aku adalah anak sulung papa mama, yang tertua, jadi tidak punya kakak, punyanya adik. Ya udah, aku lega, mungkin nenek pas menjawab tadi pagi ngasal aja, maklum beliau sudah tua juga. Sebelum tidur aku hapus semua foto-foto aku tadi pagi dan berdoa semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi. Pagi hari berikutnya, aku bangun lebih pagi, sekitar jam 5-an, itu pun gara-gara aku kebelet pipis, pengen ke belakang. Aku keluar kamar, dan suasana masih lumayan gelap dan sepi, tidak ada suara nenek di dapur, mungkin beliau masih tidur. Aku melangkah ke kamar mandi dan langsung kembali ke kamar, tidak bisa tidur, aku buka HP sambil merebahkan kepala di bantal bersandar tembok kamar. Ada 3 pesan WhatsApp belum terbaca, 1 dari papa, 1 dari adik aku yang paling kecil si Faro, dan 1 dari si Andre mantan pacar aku. Pesan Andre langsung aku hapus, lalu aku baca pesan Wa dari si Faro, minta oleh-oleh ternyata, mainan mobil-mobilan Hot Wheels. Dasar nih anak, dimana belinya di kampung kayak gini, ya udah besok pas balik aku beliin. Terakhir aku buka pesan Wa dari papa, aku langsung kaget bacanya. Mungkin yang nenek bilang kakak kamu itu saat mama keguguran dulu Neng? Seharusnya kalau lahir selamat akan jadi anak pertama papa mama, anak sulung, ya kakak kamu, tapi ternyata takdir bicara lain, saat usia janin 5 atau 6 bulan, mama mengalami keguguran, dan kejadian itu terjadi sudah lama saat papa mama masih tinggal bersama nenek, di rumah nenek yang saat ini Neng datangi. Setelah membaca pesan Wa dari papa, aku beranjak dari tempat tidur hendak mencari nenek, pengen dengar cerita detailnya dari nenek. Aku langsung loncat dari tempat tidur dan berlari keluar sambil teriak, Nek, nenek, TDK ada suara jawaban, dan aku berlari ke arah kamar nenek. Aku buka, dan nenek tidak ada di situ. Aku panggil-panggil nama nenek berulang lagi, tapi TDK ada jawaban, mungkin nenek pergi ke pasar. Aku kembali ke kamar, dan sekali lagi aku buka HP aku, nggak ada pesan masuk lagi. Aku lihat di galeri foto, dan jantung aku seperti berhenti tidak berdetak, saat aku lihat ada beberapa foto baru di galeri, bukan foto aku sedang tidur seperti sebelumnya. Tapi foto aku sedang makan pisang goreng di meja makan, aku benar-benar ingat betul kejadiannya saat aku di meja makan. Aku datang karena nenek memanggil aku dan kami makan pisang goreng berdua, bersama-sama, sampai pisang goreng habis. Dan nenek tidak pernah sekalipun pergi dari meja makan itu sebelum aku yang duluan pergi, tapi, di foto-foto yang ada di gali yang entah siapa yang memfotonya, hanya ada foto aku sendiri yang makan sepiring pisang goreng, tidak ada nenekku di foto-foto itu. Aku mendadak ingat kata-kata tukang ojek yang mengantar aku dulu, beneran Neng mau tinggal di rumah ini sendirian. Hati-hati ya Neng. Oke guys, sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita dari kami. Kita jumpa esok hari di jam 7:30 malam ya. Terima kasih.